Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis dan sintesis jurnal pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sri Marianti MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah media dan TIK yang telah membimbing saya dari awal pengumpulan jurnal sampai dengan penyusunan sintesis jurnal. Nah, sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifa Nur Apipah. Dengan NIM 11920608081 dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya telah menganalisis 3 jurnal. Jurnal yang pertama ada yang berjudul Pembuatan Media Pembelajaran PBA PowerPoint yang menarik, interaktif, dan ekonomis pada masa pembelajaran jarak jauh dari Pina Fitriani. Nah, di sini ditemukan hasil penelitian bahwa pembuatan media pembelajaran menggunakan PBA PowerPoint atau Visual Basic Application pada PowerPoint dengan metode ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementasi, dan juga evaluasi menjadi alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, terutama pada mata kuliah fisika kuantum. Nah, peneliti mengharapkan model pembelajaran yang ditelitinya ini dapat dilaksanakan secara efektif seperti layaknya pembelajaran ketika di kampus dengan tatap muka langsung dengan dosennya. Lalu ada jurnal yang kedua yang berjudul Penggunaan Zoom sebagai Pembelajaran Berbasis Online dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi pada mahasiswa PPKN di STKIP Kertanegara Jakarta dari peneliti yang bernama Ismail Akbar Barma. Nah, dalam penelitian yang ini dihasilkan penelitian bahwa pembelajaran melalui aplikasi Zoom dapat menjadi solusi yang baik dan inovatif dalam masa work from home atau WFH, karena pada aplikasi Zoom ini banyak fitur-fitur yang mendukung pembelajaran seperti video konferensi dengan kualitas video yang sangat baik dan juga keamanan yang terjaga. Lalu ada fitur chatting. Fitur chatting di sini dapat membantu mahasiswa yang pendengarannya kurang baik dan juga dapat membantu mahasiswa di tempat-tempat yang memiliki jaringan internet kurang baik. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga dari jurnal internasional yang berjudul Medical Student Education in the Time of COVID-19. Nah, di sini didapatkan hasil penelitian bahwa pandemi COVID-19 membuat Fakultas Pendidikan Kedokteran harus mentransisikan kurikulumnya menjadi format online. Nah, di mana kurikulum ini mencakup materi ilmu dasar, ilmu sistem kesehatan, dan juga ilmu perilaku. Nah, dalam penelitian ini ternyata pelaksanaan akademi pendidikan kedokteran menjadi terganggu karena adanya wabah COVID-19. Beberapa universitas juga mengabaikan kelulusan awal dan mempersiapkan mahasiswa tahun keempat untuk terlibat sebagai sukarelawan dalam membantu tenaga medis. Nah, di sini mahasiswa ada yang membantu dalam mengobati pasien yang positif COVID-19 dan ada juga yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya ada pengelompokan hasil kajian. Yang pertama ada yang berhubungan dengan penggunaan media belajar berbasis video. Nah, ada jurnal kedua dan juga ketiga dari Ismail Akbar Barma dan juga ada dari Suzanne Rose. Nah, di sini keduanya menggunakan video conferencing atau video konferensi untuk media pembelajarannya. Nah, lalu ada yang berhubungan dengan metode pembelajaran diskusi, yaitu jurnal kedua dan jurnal ketiga juga. Nah, di sini
metode yang digunakan adalah metode diskusi menggunakan media pembelajaran video conferencing, di mana dengan adanya metode pembelajaran diskusi dari kedua jurnal tersebut dapat membantu mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran dari dosennya. Nah, mereka dapat berdiskusi lewat video conferencing yang digunakan. Selanjutnya ada keterkaitan antara pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari jurnal 1, 2, dan 3 dari Vina Fitriani, Ismail Akbar Barma, dan juga Suzanne Rose. Nah, di sini ketiganya sama-sama memiliki tujuan yang sama, di mana media pembelajarannya diharapkan bisa dilakukan seefektif layaknya ketika di kelas. Selanjutnya ada korelasi media pembelajaran dengan keekonomisan belajar. Nah, di jurnal 1 dan 2 keekonomisan menjadi poin penting juga, di mana kedua peneliti sama-sama ingin menggunakan media pembelajaran yang dapat dengan mudah digunakan oleh mahasiswanya, di mana pada jurnal pertama yaitu dari penelitian Vina Fitriani, penelitiannya menggunakan PowerPoint dengan tambahan aplikasi Visual Basic. Lalu dari penelitian Ismail menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya ada sintesis dari hasil analisis yang telah saya sampaikan barusan. Nah, ternyata keberadaan COVID-19 ini yang telah mewabah ke seluruh dunia menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan, di mana pembelajaran yang biasanya dilakukan di ruang kelas harus digantikan atau ditransisikan menjadi pembelajaran online, sehingga pembelajaran online dari rumah menjadi solusi untuk jalannya pembelajaran. Dalam jenjang perkuliahan pun ada banyak modus perkuliahan online yang dapat dijadikan alternatif pembelajaran, yaitu seperti aplikasi e-learning, media konferensi, media sosial, dan lainnya. Bahkan di sini ada Yohanda Chandra yang menyatakan bahwa mobile learning dapat digunakan dengan mudah oleh mahasiswa dan juga dosen sebagai alat untuk memaksimalkan pembelajaran selain di ruang kelas. Jadi dengan adanya aplikasi mobile learning ini diharapkan pembelajaran dapat seefektif ketika berada di kelas. Selanjutnya, keberadaan model pembelajaran ini juga harus mengutamakan pada aspek interaktifnya, keekonomisannya. Lalu, apakah media pembelajarannya ini menarik dan juga efisien? Nah, itu harus dipertimbangkan oleh dosennya. Nah, dalam ketiga jurnal ini, kebetulan semua aspek tersebut ada di situ. Seperti seperti pada jurnal ini menggunakan video conferencing, dan juga ada yang menggunakan media Microsoft Office PowerPoint yang ditambah dengan Visual Basic Application. Nah, dari ketiga jurnal tersebut ternyata masing-masing memiliki kelebihan dari metode pembelajarannya, di mana media pembelajaran dengan video conferencing dapat menggantikan metode pembelajaran diskusi, di mana mahasiswa dengan dosen dapat tetap berinteraksi untuk memperoleh pembelajaran, di mana ketika mahasiswa tidak paham mengenai materinya, mahasiswa dapat dengan mudah menanyakan apa yang tidak dia mengerti kepada dosennya langsung. Lalu pada jurnal ketiga yaitu dari Suzanne Rose, bahwa beliau juga meneliti bahwa pada Fakultas Pendidikan Kedokteran,
video conferencing juga digunakan untuk diskusi kelompok kecil. Nah, sedangkan untuk media pembelajaran PBA PowerPoint ini pun dapat digunakan sebagai alat pendukung perkuliahan. Jadi karena desain multimedia PowerPoint juga menarik ya, lalu kan bisa berpengaruh pada kinerja item test, terus kepuasan siswa, kepercayaan siswa, dan kinerja ujian potensial dan dinamika ruang kelas. Nah, ditambah lagi dengan adanya penggunaan PBA, jadi PowerPoint akan semakin menarik dan juga mahasiswa dapat mengerjakan tes lewat adanya media PowerPoint ini. Nah, di antara video conferencing dan PowerPoint, penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint memang lebih dinilai ekonomis, menarik, dan efisien dibandingkan dengan video conferencing. Namun, video conferencing akan lebih interaktif pembelajarannya dibandingkan dengan PowerPoint, karena diskusi lewat video konferensi ini akan dapat terjadi dengan mudah, di mana ketika ada yang bertanya akan dapat langsung dijawab oleh dosennya atau teman-teman yang sedang melakukan presentasi atau sebagainya. Sedangkan kalau PowerPoint hanya disajikan teks ataupun semacamnya. Namun PowerPoint dapat dengan adanya media PowerPoint, mahasiswa dapat dengan mudah mengaplikasikannya, di mana mahasiswa pasti memiliki aplikasi PowerPoint dari Microsoft Office. Jadi dinilai efisien, lalu ekonomis, karena video konferensi akan memakan kuota internet lebih banyak daripada PowerPoint, begitu. Namun di sini juga dosen harus dalam pelaksanaannya harus tidak kalah dari mahasiswa. Nah, di sini dosen mau mengajar lewat media pembelajaran video konferensi atau PowerPoint, dosen harus membangun suasana belajar yang menarik layaknya di kelas. Lalu karena adanya teknologi di sini, dengan adanya pembelajaran online, teknologi semakin berkembang dan mahasiswa bisa menggunakannya untuk mempelajari lebih dalam mengenai perkembangan teknologi. Namun bagi mahasiswa yang tidak tertarik akan perkembangan teknologi atau merasa apa sih belajar online, bosen gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan bagi dosen yang sedang mengajar, begitu. Selanjutnya ada celah penelitian. Nah, berdasarkan ketiga jurnal yang dari Suzanne, Rose, Ismail, dan juga Pina, ketiganya ternyata sama-sama mengharapkan model dan metode pembelajarannya yang telah diteliti itu dapat seefektif ketika belajar di kelas. Namun mereka tidak atau belum meninjau dari segi mana sih keefektifan pembelajaran online dibandingkan dengan pembelajaran ketika di kelas. Karena kita ketahui bahwa model dan metode pembelajaran pada pembelajaran online adalah transisi dari pembelajaran sebelumnya. Jadi pembelajaran sebelumnya mengalami transisi, di mana model pembelajaran harus disesuaikan lagi dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, apakah pada pembelajaran online ini siswa lebih tertarik atau tidak sih belajar online ini? Nah, pada penelitian ketiganya itu belum memperlihatkan apakah mahasiswanya tertarik atau tidak. Lalu kan kita ketahui bahwa karakter dari setiap mahasiswa itu
berbeda, sehingga hasil pencapaiannya juga akan berbeda, sehingga dibutuhkan evaluasi untuk melihat apakah pembelajaran online itu efektif atau tidak. Jadi celah penelitian dari ketiga jurnal ini sebaiknya mereka mencantumkan hasil pembelajaran online dibandingkan pembelajaran sebelumnya agar didapatkan evaluasi dan tingkat keefektifannya seperti apa. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.